Cuaca sekarang ini lagi panas banget nih. Sama kayak soal SKD yang semakin panas menjelang pelaksanaan SKD CPNS 2023 di bulan November nanti. Nah, kalian udah mempersiapkan apa aja nih? Mending sujukin hati dan juga otak kalian untuk belajar bareng aku soal SKD yang sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, baik lagi nih bareng aku Kanisa, dan tentunya kita hari ini akan mempelajari mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk materinya apa aja sih? Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pilar negara, kemudian mengenai bela negara, kemudian integritas, dan yang terakhir akan bahas mengenai bahasa negara. Nah, kira-kira penasaran nggak sih apa aja yang akan aku bahas hari ini soal-soalnya? Kita mulai aja yuk, let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini nih ada pilar negara yang berkaitan dengan Pancasila nih teman-teman. Di depan mata kita jelas-jelas ada potensi kecurangan yang akan dilakukan, yaitu dengan mengubah RAB dari yang asalnya untuk satu buku seharusnya 50.000, sedangkan ini dituliskan 200.000. Tentu saja yang harus kita lakukan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini sesuai dengan pengamalan daripada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, kira-kira teman-teman nih, menegakkan keadilan dan kebenaran ini adalah pengamalan dari sila keberapa sih teman-teman? Yaitu adalah sila yang kedua nih teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena poin pengamalan Pancasila yang menuntut kita untuk berani dalam menegakkan keadilan dan juga kebenaran itu adalah pengamalan dari sila kedua. Karena di dalam sila kedua, dalam bentuk pengamalannya itu di poin 8, dijelaskan nih kalau sebagai masyarakat Indonesia itu harus berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B, sila kedua. Oke, selanjutnya masuk ke soal pilar negara selanjutnya yaitu NKRI nih teman-teman. Kabinet pemerintahan merupakan dewan pemerintahan dengan fungsi sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Salah satu menteri yang mempunyai pengaruh paling besar dalam kabinet pemerintahan adalah Menteri Dalam Negeri. Di dalam sejarah bangsa Indonesia, posisi ini untuk pertama kalinya diisi oleh A. Profesor Mr. Dr. Supomo, B. Mr. Iwakusuma Sumantri, C. RAA Wiranata Kusuma, D. Mr. Ahmad Subarjo, dan E. Sultan Syahrir. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan sejarah NKRI ini. Siapa sih menteri pertama dalam negeri itu siapa? Menteri dalam negeri yang pertama di Indonesia? Itu adalah Wiranata Kusuma, teman-teman. Bapak Wiranata Kusuma. Nah, jadi kalau kita lihat opsi A, Profesor Mr. Dr. Supomo. Nah, ini beliau itu bukan merupakan menteri dalam negeri, teman-teman, karena beliau merupakan menteri kehakiman pertama nih, teman-teman, di periode Agustus sampai November 45 dan Desember 49 sampai 6 September 1950. Kemudian Mr. Iwa Kusuma Sumantri, ini juga bukan merupakan menteri dalam negeri nih teman-teman, karena beliau ini merupakan menteri pertahanan. Kemudian Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Subarjo ini juga bukan merupakan menteri dalam negeri, karena beliau merupakan mantan menteri luar negeri. Kalau Sultan Syahrir ini merupakan mantan Perdana Menteri pertama nih teman-teman. Jadi menteri dalam negeri yang pertama kalinya itu diisi oleh C. RAA Wiranata Kusuma. Oke, lanjut ya ke soal yang nomor 3 nih, mengenai bela negara. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali A. Penyelundupan kayu, B. Legal fishing, C. Penangkapan peredaran obat terlarang, D. Agresi militer, dan E. Penyelundupan flora dan fauna. Nah, kira-kira teman-teman di sini mana nih? Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman yang non-tradisional. Tapi ada kata kecuali ya teman-teman. Itu yang mana teman-teman? Yaitu yang agresi militer teman-teman. Karena ini termasuk ke dalam ancaman tradisional. Ancaman tradisional.
Tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, bantu channel ini yuk agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk kamu nih yang tahun ini mengikuti SKD CPNS 2023, aku mau ngajak kamu nih untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman boleh banget nih tanya seputar apapun CPNS 2003. Pengen tanya gimana sih soal terbaru yang sekiranya bakal keluar? Atau pengen tahu tips and trik mengerjakan soal CPNS? Boleh banget ditanyain di grup tersebut dan juga tentunya secara gratis. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Nah, kita lanjutin lagi ya ke soal nomor 4. Dan untuk soal ini berkaitan dengan integritas. Sebuah sekolah ingin membangun budaya integritas di lingkungan siswa. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyeleksi dan merekrut guru yang memiliki integritas yang tinggi. Bagaimana guru dapat membantu membangun budaya integritas di sekolah tersebut? A. Memberikan tugas yang mudah agar siswa tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas. B. Mengabaikan perilaku tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan oleh siswa agar tidak merugikan siswa tersebut. C. Menjadi contoh teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. D. Menekan siswa agar mendapatkan nilai yang tinggi tanpa memperhatikan kualitas dan etika dalam belajar. E. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil mencontek dan melakukan kecurangan dalam ujian. Nah, kira-kira di sini teman-teman, bagaimana sih sikap guru yang dapat membangun adanya budaya integritas di sekolah? Kira-kira harus kayak gimana sih seorang guru tersebut untuk membangun budaya integritas? Kita lihat opsi yang pertama ya teman-teman, memberikan tugas yang mudah agar siswa tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena dengan memberikan soal atau memberikan tugas yang mudah, justru ini tidak membuat siswa dapat berkembang lebih baik lagi nih dari sisi akademiknya nih teman-teman. Kemudian yang B, mengabaikan perilaku tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan oleh siswa agar tidak merugikan siswa tersebut. Ini juga tidak ya teman-teman. Salah nih, karena sebagai seorang guru justru dilarang nih untuk mengabaikan perilaku tidak jujur dan tidak etis. Dan perilaku tidak jujur ini kan juga tidak termasuk atau tidak mencerminkan nilai integritas ya teman-teman. Kemudian kita ke opsi yang D ya teman-teman. Menekan siswa agar mendapat nilai yang tinggi tanpa memperhatikan kualitas dan etika dalam belajar. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Karena menekan siswa agar mendapatkan nilai tinggi, tapi tanpa memperhatikan kualitas dan etika, ini tidak menggambarkan bentuk daripada integritas, teman-teman. Kemudian yang E, memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil mencontek dan melakukan kecurangan. Nah, ini apalagi ini ya, teman-teman. Ini juga tidak termasuk nih ke dalam upaya dalam membangun budaya integritas. Karena mencontek dan melakukan kecurangan ini telah memperlihatkan sikap tidak jujur nih, teman-teman. Yang mana berarti tidak mencerminkan nilai integritas. Berarti untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Itu yang C, menjadi contoh teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini nih, jadi seorang guru tersebut nih harus membiasakan diri nih untuk berperilaku jujur nih. Agar nantinya bisa menjadi contoh bagi seorang siswa tersebut. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini nih mengenai bahasa negara nih atau bahasa Indonesia. Penulisan kata-kata dalam kalimat berikut ini semuanya benar kecuali A. Bagi seluruh siswa dituntut berperilaku sopan terhadap gurunya. B. Kerusuhan terjadi di pabrik. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpercayaan buruh terhadap pemimpin perusahaan. C. Pemburu itu sedang mengawasi gerak-gerik buruan yang sedang diincarnya. D. PSSI sedang menguji cobakan Timnas U19 dengan Timnas Inggris. Dan E. Pemerintah RI sedang melakukan kerjasama dalam pembuatan pesawat tempur dengan pemerintah Korea Selatan. Nah, teman-teman, kira-kira di sini nih mana nih kata-kata yang tidak benar penulisannya atau yang salah nih, teman-teman? Yaitu yang mana? Yang E nih, teman-teman. Di sini yang salahnya ada di kata kerjasama nih, teman-teman. Semestinya itu dipisah ya, teman-teman. Jadi kerja spasi sama gitu, bukan digabung gini kerjasama teman-teman. Jadi kata yang salah penulisannya itu adalah yang di opsi E nih teman-teman, kata kerjasama. Nah teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini.
Dan untuk teman-teman, jangan lupa ya perbanyak latihan soal dan juga perbanyak berdoa, agar nantinya kalian bisa lancar mengerjakan SKD CPNS 2023 di bulan November nanti. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Pengen tanya soal-soal terbaru kayak gimana sih bentuknya? Atau pengen nanya tips and trik mengerjakan soalnya? Boleh banget ditanyain di grup tersebut. Dan tentunya secara gratis ya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk join ke grupnya ya! Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di beda soal selanjutnya. Dadah!